Kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu menyelamatkan. Yeshua berkuasalah dalam hidup sampai akhir, bersama-Mu disyamai sampai Yerusalem baru janji-Mu. Haleluya, amin, amin. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai-mempelai kudus-Mu Adonai Yeshua Mashiach siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Mashiach Wirakodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Yeshua Mashiach. Haleluya, amin. Shabbat Shalom bagi kita mempelai-mempelai Adonai Yeshua Mashiach, baik yang hadir secara offline maupun juga secara online. Puji Bapak Yahweh, kita sudah memasuki Sabat terakhir di bulan Agustus. Sabat depan kita akan memasuki bulan September, yaitu penantian kedatangan Adonai Yeshua Mashiach di Hari Raya Sangkakala. Ya, sebagaimana yang saya selalu sampaikan di beberapa renungan, beberapa sahabat ini mengenai kedatangan Adonai Yeshua Mashiach di Hari Raya Sangkakala. Saya akan menyampaikan visi misi dari pelayanan YYH Ministry. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, kita memiliki visi siap masuk ke Samaim, siap masuk ke surga, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Itulah yang disebut dengan rapture. Dan memang rapture ini merupakan suatu peristiwa yang terbesar dalam sejarah manusia di bumi maupun juga dalam sejarah Samaim. Karena rapture ini sudah dirancangkan oleh YYH Ehad sejak sebelum permulaan dunia. Artinya sudah sangat lama. Karena rapture ini bukan peristiwa dadakan. Karena peristiwa ini sudah dirancangkan oleh Bapak Yahweh Adonai Yeshua Mashiach Ruach Kodes sejak dari sebelum penciptaan. Dan nanti kejadiannya hanya sekejap mata. Ya, hitungannya detik, ya, sangat cepat. Kita semua diangkat utuh, ya, tubuh, jiwa dan roh kita diangkat utuh. Tetapi nanti di awan-awan kita diubah dalam sekejap mata dengan tubuh kemuliaan. Itulah visi kita dari YYH Ministry. Kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samaim, Yerusalem Baru. Itulah kantor pusat kita, karena dari sanalah pelayanan kita berasal. Dan kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, YYRH Ehad, Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes Ehad. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita.
Jadi kita bersyukur karena kita langsung ya memiliki Gembala Agung YHWH, artinya setiap ada perubahan langsung dikonfirmasi. Kita bersyukur karena kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat kita yang selalu mengkonfirmasi kepada kita. Kita langsung melakukan apa kehendak dari YHWH di dalam pelayanan kita maupun juga di dalam kehidupan kita. Dan kita memiliki misi, yaitu ready to rapture, siap untuk diangkat hidup-hidup masuk ke Samain, siap untuk menyambut mempelai kudus kita, Adonai Yeshua HaMashiach. Itulah visi dan misi dari pelayanan kita, YHWH Ministry. Kita akan masuk ke Daftar Elohim. Judulnya pada sahabat ini, penyangkalan dunia akan rapture melalui AI. AI itu singkatan dari Artificial Intelligence. Yang kita akan baca Daftar Elohim dari Matius 10 ayat 32 sampai 33, Matius 10 ayat 40 sampai 41. Kita akan baca sama-sama. Jadi semua orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapakku yang di surga. Dan siapa saja yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal ia di hadapan Bapakku yang di surga. Siapa yang menerima kamu, ia menerima aku. Dan siapa yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Siapa yang menerima seorang nabi dalam nama seorang nabi, dia akan menerima upah seorang nabi. Dan siapa yang menerima orang benar dalam nama kebenaran, dia akan menerima upah kebenaran. Haleluya. Amin. Judul Daftar Elohim kita pada sahabat ini ya mengenai penyangkalan dunia akan rapture ya. Artinya nanti ketika rapture sudah terjadi ya, nanti itu baru disadari setelah 2 hari ke atas ya, 2 hari 3 hari sampai mungkin 1 minggu ya. Barulah di situ nanti seluruh dunia akan panik ya. Dalam arti panik itu di mana ada anggota keluarganya atau temannya atau siapapun ya, orang-orang terdekatnya itu tiba-tiba hilang. Dan orang yang tahu itu di rapture, biasanya mereka itu menyesali ya. Tetapi orang-orang yang tidak mengakui ya rapture ini, itulah yang saya sebutkan penyangkalan ya. Jadi mereka mengatakan itu bukan rapture. Dalam beberapa penglihatan itu diperlihatkan ya, ketika rapture sudah terjadi, manusia-manusia ini menyangkal ya. Mereka bilang itu bukan rapture, tetapi itu diculik oleh alien. Itu nanti akan dipublikasikan. Seluruh dunia nanti akan mendapat berita-berita yang mengatakan, wah itu bukan rapture, itu penculikan oleh alien. Nanti mereka akan menunjukkan video-videonya ya. Jadi seolah-olah itu nyata ya, seolah-olah nyata ya. Makanya kemarin juga saya juga melihat ya, ada aplikasi yang luar biasa ya. Dia itu live aplikasinya, tetapi bisa merubah kondisi dari orang yang live itu. Tetapi bukan dia. Kalau kita lihat dari videonya, itu bukan dia, tetapi dia yang melakukan. Paham ya maksudnya? Jadi artinya kondisi yang live ini, dia melakukan live, tetapi yang ditampilkan itu bukan dia. Ya kita banyak tahu lah ya. Ya contohnya seperti kita lihat ya, ada misalnya ya salah satu public figure ya mengatakan ABCD ya. Itu live ya, mulutnya juga seperti dia berbicara, tetapi bukan dia ya. Itulah sekarang yang namanya teknologi ya, artificial intelligence ya. Jadi nanti juga begitu ya. Jadi rapture itu seolah-olah
bukan diangkat seperti itu, bukan ya. Tetapi ada alien yang menculik manusia. Padahal sebenarnya rapture itu tidak terlihat. Ya, tidak ada yang bisa melihat ya, kecuali orang yang di rapture. Ya, manusia biasa tidak bisa melihat. Kalaupun ada yang bisa melihat, itu mereka melihat secara roh ya. Artinya tidak bisa, mungkin ada satu orang bisa melihat, tetapi banyak manusia tidak bisa melihat. Tapi biasanya yang bisa melihat ini ya, kalau dia juga tidak di rapture ya, dia pasti akan nangis ya. Nangis, menyesali, oh kok saya tidak bisa ikut, padahal dia bisa melihat ya. Tapi sebagian besar manusia tidak bisa melihat orang-orang yang di rapture. Tetapi dengan teknologi artificial intelligence inilah nanti seolah-olah orang-orang yang di rapture itu diculik oleh alien, dan ini sudah diperlihatkan di dalam beberapa penglihatan ya. Lalu kita akan lihat bagaimana ya apa yang disebut dengan penyangkalan dunia ya. Kenapa dunia menyangkal ya? Karena itu sudah dari awal sudah menyangkal ya. Jadi bukan cuma masalah rapture-nya saja disangkal ya, tetapi dari awal ya mengenai nubuatan rapture, bahkan nubuatan dari Adonai Yeshua Mashiach yang datang ke dunia ini, itu pun sudah disangkal ya. Jadi itu bukan serta-merta dunia menyangkal itu hanya pada saat rapture, tidak ya. Karena dia sudah menyangkal dari awal, makanya sampai penggenapan secara keseluruhan, dunia pun menyangkal semuanya ya. Makanya tadi kita baca firman tadi ya, di Matius 10 tadi ya, ayat 32 sampai 33 dan ayat 40 sampai 41. Ini saya baca dulu rangkumannya ya. Dabar Elohim di atas dikatakan bahwa orang yang mengakui Adonai Yeshua Mashiach di hadapan manusia, maka Adonai Yeshua Mashiach akan mengakui orang tersebut di hadapan Bapaknya ya, Bapa Yahweh. Ini tadi ya, mengakui. Jadi kita sendiri mengerti ya, mengetahui miliaran manusia di dunia ini tidak mengakui Adonai Yeshua Mashiach itu adalah penyelamat. Tidak mengakui Adonai Yeshua Mashiach itu adalah Bapa Yahweh itu sendiri, pencipta itu sendiri yang turun dari Samaim ya, untuk menyelamatkan manusia. Ini seluruh dunia tidak mengakui ya. Jangan dikira mengakui. Israel saja tidak mengakui Adonai Yeshua Mashiach itu adalah Elohim yang menjadi sama seperti manusia. Ya, makanya saya bilang kemarin itu kan, Adonai Yeshua datang di Israel, tidak ada satupun orang Israel yang mengakuinya. Ya, bahkan sebenarnya Maria sendiri pun yang melahirkan ya, dia mengandung dari Roh Kudus dan dia melahirkan Adonai Yeshua Mashiach. Itu pun awal-awalnya dia ragu-ragu, ya, benar nggak ini ya? Ini adalah Elohim itu sendiri, gitu ya. Tapi setelah dia mengikuti ya perjalanan dari Adonai Yeshua Mashiach, baru dia mengerti ya. Tetapi seluruh orang Yahudi ya di luar keluarga dekat ya, itu tidak mengakui Adonai Yeshua Mashiach sebagai penebus dan juru selamat mereka ya pada saat itu. Makanya sebagaimana yang saya selalu sampaikan ya, Adonai Yeshua Mashiach itu adalah yang diutus ya oleh Bapa Yahweh. Artinya Bapa Yahweh itu turun ke dunia dalam rupa manusia, dan dia seolah-olah dia mengutus dirinya sendiri ya. Makanya banyak orang selalu menganggap ya, saya tidak percaya dengan orang manusia. Betul, kita tidak percaya. Saya percayanya hanya kepada Bapa Yahweh, kepada Adonai Yeshua Mashiach, yang pada saat ini memang Adonai Yeshua Mashiach sudah naik ke Samaim, dan dia bersama-sama dengan Bapa Yahweh di Samaim. Artinya dia itulah Bapa Yahweh itu sendiri. Ya, saya hanya percaya kepada Bapa Yahweh, Adonai Yeshua, tidak percaya kepada manusia. Itu betul ya.
Makanya tetapi kita harus merujuk kembali kepada firman ya. Firman yang sudah disampaikan ribuan tahun yang lalu melalui para nabi, melalui para rasul, di mana itulah disebut dengan nubuatan firman ya. Artinya firman itulah yang sudah dinubuatkan dan sudah digenapi di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, makanya ini yang harus kita pahami ya. Jadi bukan berarti kita bisa langsung percaya begitu saja, tidak ya. Kecuali kalau kita memang kita dipilih, dalam arti kita disingkapkan secara benar ya. Tetapi kalau kita cuma sekedar mendengar ya, mendengar suara yang tidak disingkapkan, ya itu harus diuji ya. Ini yang saya perhatikan ya, di penyembah-penyembah Bapa Yahweh tidak bisa menguji roh ya. Nanti kita lihat lebih jauh ya. Lalu dikatakan orang yang menyangkal Adonai Yeshua HaMashiach di hadapan manusia, maka Adonai Yeshua akan menyangkal orang tersebut di hadapan Bapa Yahweh. Paham ya? Seperti tadi juga ya, ketika kita menyangkal rapture ya, ya berarti kita tidak mengakui ada rapture ya. Mungkin orang akan mengatakan, wah saya mengakui Pak, tetapi saya tidak percaya kalau ada orang dikatakan Adonai Yeshua itu datang antara tanggal sekian sampai tanggal sekian ya, seperti yang akan terjadi di hari sangkakala antara 2 hari ya. Makanya saya selalu mengatakan kan, itu firman itu betul ya, tidak ada seorang pun yang tahu hari dan waktunya. Karena pada saat itu Adonai Yeshua HaMashiach belum menggenapi firman-Nya. Tetapi sekarang dia sudah ada di Samaim dan dia adalah Bapa itu sendiri. Artinya dia tahu kapan dia mau datang. Dan dia pasti memberitahu. Ya makanya di Amos 3 ayat 7, tidak ada sesuatu pun yang dilakukan oleh Bapa Yahweh, oleh Adonai Yeshua atau Ruach Kodes kepada dunia ini yang tidak disingkapkan, yang tidak diberitahu rahasia, tidak ada. Dia akan memberitahu. Ya, kedatangan itu disebut rahasia ya, penyingkapan ya. Makanya kalau orang yang tidak dibukakan rahasia, yang tidak dibukakan penyingkapan, maka dia selalu menolak ya. Ketika ada penglihatan apapun, dia pasti menolak. Tidak mungkin Bapa Yahweh itu atau Adonai Yeshua itu datang di hari raya sangkakala, apalagi sudah disebut tanggalnya 1 Tisri atau 2 Tisri. Kalau penanggalan kita 23 September atau 24 September, tidak mungkin. Selalu itu dijawab ya. Ya nggak apa-apa, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa ya. Dan juga kemarin juga saya sudah menyampaikan, kalaupun tanda-tanda itu belum digenapi, ya ada kemungkinan memang tidak terjadi tanggal 23-24 September itu. Ya antara 2 hari ya. Jadi bukan tanggal 23 saja atau tanggal 24 saja, tetapi ada 2 hari. Jadi di antara 2 hari itu tidak ada satu orang pun yang tahu apakah tanggal 23 atau tanggal 24. Ya karena hari raya sangkakala itu dirayakan oleh orang Israel itu sebenarnya selama 7 hari. Jadi tidak ada satupun yang tahu, manusia yang tahu dari antara 7 hari itu 1 hari dari antara 7 hari. Ya, meskipun banyak orang diberi penglihatan antara 23 dan 24, tetapi juga sama ya. Tidak ada satupun yang tahu hari yang tepat antara 23 dan 24, termasuk waktunya atau jamnya. Tetapi yang penting di sini adalah setiap penglihatan yang diberikan oleh Adonai Yeshua kepada manusia, dia selalu mengatakan, kamu harus memberitahu supaya manusia mempersiapkan hidupnya, mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangannya. Ini yang selalu diabaikan, ya. Menganggap wah itu tidak benar. Saya sudah mempersiapkan diri kok. Saya sudah berbuat baik kok. Saya sudah berpuasa kok. Saya sudah brit milah. Ini lagi ya. Selalu mengatakan brit milah, ya, syarat rapture tidak ada ya.
Tidak pernah dikatakan, ada firman mengatakan, kalau engkau beri bilang engkau akan hidup kekal di Samaim. Tidak ada. Yang ada adalah tubuh dan darah Adoniswa Hamasya, itulah yang membuat kita bisa masuk ke Samaim dan hidup kekal. Jadi tidak mungkin Brit Milak lebih tinggi daripada tubuh dan darah Adoniswa Hamasya. Kalau itu lebih tinggi, ya saya sampaikan kepada yang mendengarkan ya, kalau Brit Milak lebih tinggi daripada pengorbanan tubuh dan darah Adoniswa Hamasya, berarti engkau tidak percaya dengan pengorbanan Adoniswa Hamasya di atas kayu salib. Ya, sekali lagi saya beritahu kepada engkau ya, yang mengikuti pengajaran seperti itu ya. Kalau engkau menganggap Brit Milak lebih tinggi daripada pengorbanan tubuh dan darah Adoniswa Hamasya di atas kayu salib, berarti engkau tidak percaya akan pengorbanannya dan engkau tidak mungkin di rapture. Jangankan di rapture, masuk ke Samaim pun juga engkau tidak mungkin. Ya, saya tidak menghakimi. Ya, makanya dikatakan yang menghakimi kita itu adalah Dafar Elohim, firman. Makanya di Yohanes 5 juga ayat 45 dikatakan yang mendakwa kamu, yang melakukan Torah yang belum digenapi, itu adalah Musa nanti yang mendakwa kamu di hari penghakiman. Bayangkan itu. Ya, jadi jangan main-main ya. Jangan mengatasnamakan sesuatu yang tingkatannya jauh di bawah atau yang belum digenapi oleh Adoniswa Hamasya melalui tubuh dan darahnya, melalui pengorbanannya. Ya, kasihan ya. Saya kasihannya apa? Kasihannya kepada yang mengikutinya. Ya, kalau gembalanya seperti itu ya, itulah yang selalu kita katakan kan, setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Adoniswa, kita tolak gembala-gembala palsu, pengajar-pengajar palsu, karena itu menyesatkan. Ya, tidak mungkin kau di rapture, jangankan di rapture, ya masuk ke Samaim pun tidak mungkin. Makanya saya bilang, jangan sampai penyesalan itu terlambat. Kalau kita sudah di alam maut, apalagi kalau di lautan api, waduh, tidak ada ya, tidak ada istilahnya menyesal lagi. Aduh, Bapak Yahweh, Adoniswa atau Tuhan, saya salah, saya mengikuti pengajaran begini begitu dengan 1001 macam alasan. Tidak ada artinya. Ya, tidak ada artinya engkau berteriak-teriak seperti itu di alam maut atau di lautan api. Ya, engkau sudah terhilang. Ya, jadi jangan main-main ya. Itu ya, makanya dikatakan tadi yang mengakui ya dan yang menyangkal ya. Itu hampir sama sebenarnya, tidak mengakui atau yang menyangkal. Lalu yang berikutnya dikatakan, siapa yang menerima kamu, ia menerima aku, dan siapa yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku ya. Artinya kita yang memberikan pengajaran atau memberikan rahasia Samaim ini kepada orang-orang di sekitar kita, dan ketika mereka menerima kita, berarti mereka menerima Adoniswa. Ya, siapa yang menerima Adoniswa berarti mereka juga menerima dia yang mengutus Adoniswa. Artinya dia menerima Bapa Yahweh. Itu yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelajari Adoniswa Hamasya maupun mendengarkannya. Inilah yang disebut dengan utusan ya. Saya berkali-kali menyampaikan utusan itu penting ya. Jadi domba itu harus mengikuti gembala ya. Tidak ada domba yang istilahnya bisa cari makan sendirian, itu tidak ada ya. Kenapa? Karena pasti domba itu ya bisa masuk ke jurang dan bisa dimakan serigala atau dimakan singa atau harimau. Artinya apa? Kita perhatikan saja ya, orang-orang yang berdiri sendiri ya, menerima dari sana sini. Artinya apa? Pengajaran-pengajaran itu sama seperti harimau ya. Kalau kita salah mengerti, kalau kita salah melakukan dafar yang benar dan tidak tahu penyingkapannya, maka pengajaran itu sama seperti singa ya. Kita dimakannya. Artinya kita salah ya, seperti tadi saya sampaikan ya. Kalau kita sudah tidak mengakui Yesua
Ya, berarti kita itu dimakan ya sama harimau ya. Makanya dikatakan Satan itu ya, yang seperti singa yang mengaum-ngaum ya. Dia berjalan ya mencari mangsa. Itu artinya ya. Jadi kalau kita hanya berdiri sendiri, merasa bisa, wah gembala saya Bapak Yahweh, betul. Ya, tapi apakah engkau disingkapkan? Kalau engkau disingkapkan tidak ada masalah. Tetapi engkau tidak pernah disingkapkan. Kalaupun engkau disingkapkan, engkau harus memberitahu kepada orang-orang sekitarmu. Bukan disingkapkan dalam arti engkau menghina orang lain, menghasut-hasut orang lain. Itu bukan penyingkapan namanya. Ya, itulah yang saya sebut tadi ya. Kalau pengajarannya salah, itu berarti harimau itu sudah siap menerkam kamu, ya, menerkam orang-orang yang tadi itu yang merasa dirinya dia bisa berdiri sendiri. Ya, maka saya bilang tadi domba tidak ada bisa berdiri sendiri. Domba itu harus ada gembalanya. Ya, bukan berarti seperti tadi yang saya sampaikan, bukan berarti kita itu tidak percaya sama Adonisua atau sama Bapaknya, tidak. Ya, artinya justru karena kita percayalah, makanya kita selalu bertanya. Kami juga begitu, selalu bertanya, Adonisua, siapa yang kau utus di zaman akhir ini? Ya, siapa yang kau utus? Itu yang selalu kita tanya ya dalam setiap doa kita, berpuluh-puluh tahun ya, bukan baru kemarin ya, tidak, puluhan tahun ya kita bertanya seperti itu, dan baru sekarang disingkapkan, ya, baru 1,5 tahun inilah disingkapkan, ya. Jadi itu suatu perjalanan yang cukup lama ya sebenarnya ya. Tapi ya itu, manusia-manusia ini tidak sabaran, ya, pingin instan, ya. Wah, dikit-dikit, wah tidak benar itu, Pak Henry itu tidak benar. Saya lebih percaya sama Bapak Yahweh Adonisua. Ya itu betul. Ya kalau kau tidak percaya sama saya juga nggak apa-apa. Memang saya hanya memberitahu penyingkapan, ya, memberitahu apa yang dimaui oleh Adonisua dalam hidup kita. Hanya itu yang saya beritahu. Saya tidak minta kau percaya sama saya, tidak, ya. Dalam arti percaya seperti percaya kepada Adonisua, bukan, ya. Kalau kepada Adonisua kita percaya karena dialah pencipta kita, dialah yang pemilik segala-segalanya ya, pemilik alam semesta ini ya, Zebaot ya, itu ya gelarnya ya, Yahweh Elohim Zebaot ya. Jadi artinya saya ya menyampaikan apa yang disampaikan ya oleh Adonisua. Jadi bukan saya meminta untuk percaya seperti itu, tidak ya. Saya tidak pernah meminta siapapun ya untuk percaya kepada saya ya, apalagi menganggap saya itu seperti Tuhan ya. Tapi kemarin ada yang mengatakan seolah-olah saya Tuhan, tidak ya. Tidak pernah saya ngomong begitu ya. Dan justru nanti anti Hamasyah ini nanti berani mengatakan dia adalah Tuhan. Ya, bayangkan anti Hamasyah nanti berani mengatakan dia adalah Tuhan. Ya, tetapi itu pun nanti orang percaya. Ya, karena apa? Karena kondisi. Nanti kita akan lihat ya. Mungkin sahabat depan saya akan cerita, saya akan sampaikan mengenai apa yang terjadi setelah rapture ya. Apa yang disebut dengan kesusahan besar. Kenapa orang sampai mengakui manusia sebagai Tuhan pada saat masa kesusahan besar? Bayangkan itu. Ya, berarti manusia itu berada di titik terendah ya. Ini yang tidak difahami oleh kita semua ya. Ketika manusia sudah berada di titik terendah, barulah dia di situ percaya dengan seseorang atau dengan siapapun yang bisa menyelamatkan dia. Jadi seolah-olah dia itu Tuhan yang diselamatkan, yang menyelamatkan dia, maksud saya. Ya, ini nanti saya akan sampaikan ya di sahabat depan ya, supaya kita mengerti apa yang disebut kesusahan besar. Bukan cuma sekedar tidak bisa menjual membeli, tidak. Kalau cuma sekedar itu mah terlalu gampang. Ya emangnya kita selama ini datang ke mall, tidak kan, apalagi sekarang ada sistem online. Ya, kita duduk di rumah aja tiba-tiba datang yang kita
pesan. Nggak perlu kita datang ke mall, tidak perlu kita membeli secara langsung ya. Itu ya, jadi kalau cuma sekedar itu terlalu kecil ya. Apalagi bicara masalah tanda ya, ribut, wah jangan mau terima tanda begini, tanda begitu. Ya, itu belum bisa diterapkan ya, dalam arti karena masih ada mempelainya. Nanti ketika mempelainya sudah dibawa ke Samaim, orang-orang pilihannya di rapture, barulah tanda itu berlaku ya. Sekarang belum berlaku ya. Artinya orang yang tidak di rapture akan memasuki masa kesusahan besar, dan disitulah baru diperhitungkan tanda tersebut. Ya, saya tidak bahas lagi ya mengenai tanda itu ya. Jadi itu tadi ya mengenai pengutusan ya. Siapa yang menerima kamu, ia menerima aku, dan siapa yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Lalu dikatakan siapa yang menerima seorang nabi dalam nama seorang nabi, maka dia menerima upah seorang nabi. Dan siapa menerima orang benar dalam nama kebenaran, maka dia akan menerima upah kebenaran. Menerima seorang nabi dalam arti menerima firman yang disampaikan oleh nabi. Jadi mereka itu menjunjung nabinya ya setinggi-tingginya. Ya seperti orang Israel ya. Mereka menjunjung tinggi Mose, Abraham ya. Makanya waktu di Yohanes 8 dikatakan kan, emangnya kamu siapa? Kata orang Yahudi, ya orang Israel kepada Adonisua. Bapak kami, Bapak Abraham, Bapak kami Elohim. Karena itu yang diajarkan Mose, ya. Makanya dikatakan tadi Adonisua bilang, nanti Mose lah yang mendakwa kamu. Ya Yohanes 5 ayat 45 itu ya. Artinya apa? Itulah tadi, karena mereka percaya ya dengan Torah yang dibawa oleh Mose, ya. Artinya mereka akan menerima upah seorang nabi, ya. Itulah ya orang-orang yang mengikuti Torah yang belum digenapi, mereka akan menerima upah paling tinggi itu ya, upah seperti Mose. Ya, itu kalau bisa seperti Mose, tetapi kalau tidak ya berarti tidak diselamatkan. Makanya saya selalu mengatakan ya, tidak gampang masuk ke Samaim ya. Tidak gampang dalam arti kalau engkau sudah menolak saja, menolak Adonisua, itu tidak mungkin masuk ke Samaim. Dan tidak mengakui dia tadi, menyangkal dia, dan juga menyangkal atau tidak menerima orang yang diutusnya, itu tidak mungkin diselamatkan. Ya, makanya saya selalu mengatakan kan, miliaran orang ada di alam maut, di neraka saat ini, ya miliaran. Tidak bicara 1.000, 2.000 orang, tidak, miliaran. Setiap hari jutaan manusia yang mati masuk ke neraka, masuk ke alam maut. Setiap hari, ya itu yang diperlihatkan, ya. Jadi bukan dongeng ya, ini bukan dongeng. Makanya saya bilang, ketika nanti roh kita keluar dari tubuh kita, itu sudah terlambat. Tidak ada lagi engkau menyesal di alam roh, di alam kematian. Saya mau balik lagi ke tubuh saya, tidak bisa. Meskipun kita masih bisa melihat tubuh kita itu tergeletak, kita coba masuk ke situ, tidak bisa. Seperti yang saya pernah sampaikan, kesaksian saya ketika saya mengalami kematian, masuk ke alam roh. Saya mencoba berjam-jam untuk masuk ke tubuh saya, tidak bisa. Sampai ketemu sama Adonisua. Dan ketika saya dikembalikan roh saya, itu saya tidak menyadari, tahu-tahu sudah masuk saja ke dalam tubuh saya. Ya, jadi nggak main-main hidup ini ya, Bapak Ibu, Bapak Indonesia masih mau mendengarkannya, tidak main-main ya. Karena kalau kita sudah salah, terlambat, itu ya hukumannya mati kekal. Ya, itu tadi ya, yang menerima upah seorang nabi, dan dia menerima seorang nabi dalam nama seorang nabi ya. Dan siapa yang menerima orang benar dalam nama kebenaran, maka dia akan menerima upah kebenaran. Yang disebut di sini adalah menerima orang benar adalah orang yang diutus ya.
Karena ada juga di dalam firman mengatakan, banyak orang benar ingin melihat apa yang kau lihat dan ingin mendengar apa yang kau dengar, tetapi mereka tidak melihat dan mereka tidak mendengar, sekalipun mereka memiliki mata dan memiliki telinga. Ya, jadi yang dimaksud sini menerima orang benar adalah orang benar yang memang benar-benar diutus dari Samaim. Bukan orang benar karena dia baik, karena dia melakukan kebaikan, atau karena dia rendah hati dan sebagainya, gitu ya. Jadi seolah-olah itu orang benar, atau dia berbicara pintar, dia berbicara ya, menguasai misalnya bahasa Ibrani, bahasa A, bahasa B, bahasa C. Ya bukan itu orang benar ya. Tetapi di sini dikatakan akan menerima upah kebenaran, artinya dia akan menerima upah kebenaran, khususnya mengenai keselamatan. Ini yang tadi rangkumannya ya. Kita coba lihat ciri-cirinya ya. Yang disebut mengakui Yeshua HaMashiach artinya mengakui dia adalah Bapa Yahweh yang turun dari Samaim menjadi manusia. Ini tadi yang disebut mengakui ya. Jadi artinya kita mengakui Adonai Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri, Elohim itu sendiri, atau Tuhan itu sendiri yang turun dari Samaim, yang menjadi manusia. Dan juga kita mengakui dia datang ke dunia sebagai manusia untuk menebus kita, ya, manusia yang berdosa. Juga dikatakan mengakui semua nubuatan. Saat ini yang kita akui adalah nubuatan Torah yang sudah digenapi oleh Adonai Yeshua HaMashiach. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Di Torah itu yang namanya Brit Milah itu adalah perjanjian antara Bapa Yahweh dan Abraham, Bapa Abraham. Ya, memang disebutkan di situlah perjanjian kekal. Ya, tetapi bukan berarti itu perjanjian kekal selama-lamanya, tidak ya. Makanya saya bilang bahasa kita itu terbatas. Yang disebut perjanjian kekal itu bisa kalau diterjemahkan itu beda-beda ya. Ada yang disebut dengan covenant and time, ada yang disebut dengan covenant everlasting. Itu sebenarnya menunjuk kepada waktu. Kalau sudah di dalam kekekalan, sudah tidak ada lagi namanya waktu, baik di alam maut maupun di lautan api maupun di Samaim, tidak ada lagi namanya waktu. Jadi kalau end time berarti perjanjian itu hanya sebatas ya keturunan terakhir dari Abraham. Itu artinya perjanjian kekal. Karena tidak diterjemahkan, karena bahasa kita tadi secara tepat ya. Makanya saya bilang kosakata manusia itu terbatas. Ya, berbeda arti. Ya, karena kita semua kita terjemahan kekal. Sebenarnya 1000 tahun pun bisa disebut kekal. 500 tahun pun bisa disebut kekal. Tetapi kekal yang dimaksud kalau melalui Bapa Yahweh Adonai Yeshua adalah selama-lamanya, sampai di Samaim, sampai di Yerusalem baru. Dan kalau engkau mengatakan Brit Milah itu perjanjian kekal sampai di Yerusalem baru, di mana letak pengorbanan Adonai Yeshua HaMashiach? Seolah-olah lebih tinggi Brit Milah itu. Ini fatal ya, saya sampaikan fatal. Kalau engkau lebih meninggikan Brit Milah daripada tubuh dan darah Adonai Yeshua. Yang tidak percaya Adonai Yeshua pun melakukan Brit Milah. Jangan dibilang hanya engkau melakukan Brit Milah. Tidak. Ya, miliaran manusia di dunia ini melakukan Brit Milah. Ini tadi ya, nubuatan Torah. Ya, tapi sudah digenapi oleh Adonai Yeshua HaMashiach melalui tubuh dan darahnya. Itulah yang disebut tadi ya, mengakui Yeshua HaMashiach. Lalu dikatakan mengakui kedatangannya kedua kali untuk menjemput mempelai kudusnya atau orang pilihannya sesuai dengan kasih karunia-Nya. Inilah ya kedatangan yang kedua kali ini, maksudnya sebenarnya rapture ya. Jadi sebenarnya yang disebut dengan kedatangan kedua kali ya, itu sebenarnya dia datang di awan-awan kemuliaannya ya. Nanti disaksikan oleh seluruh dunia. Itu kedatangan kedua kali pada saat nanti perang Armageddon, sebelum kerajaan 1000 tahun. Itulah disebut dengan kedatangan kedua. Sebenarnya kedatangan rapture itu bukan kedatangan kedua. Karena apa? Karena dia tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Ya, paham ya maksudnya? Jadi kedatangan yang pertama waktu Adonai Yeshua sebagai bayi itu bisa dilihat oleh semua manusia.
Itu disebut dengan kedatangan pertama. Nanti kedatangan kedua, dia datang sebagai raja dan segala raja. Dia akan menghancurkan anti Hamasya dan itu disaksikan oleh seluruh dunia. Itu disebut dengan kedatangan kedua ya. Tetapi rapture itu definisinya bukan kedatangan kedua. Meskipun memang ada terjemahan mengatakan kedatangan kedua. Ya kalau begitu pas dia menghancurkan anti Hamasya kedatangan ketiga dong berarti ya. Nah, ini hanya istilah saja ya, kedatangan pertama, kedatangan kedua ya. Tetapi rapture itu adalah bicara kedatangan khusus ya, bukan kedatangan kedua ya. Ini harus kita pahami ya. Jadi itu ya, kalau menyangkal kedatangan Adoniswa itulah yang namanya dia tidak mengakui. Menyangkal dia adalah Bapak Yahweh yang turun dari Samaim ya. Ini tadi ya, tadi mengakui ya. Kalau mengakui, dia mengakui Adoniswa adalah Bapak Yahweh yang turun dari Samaim. Tapi kalau menyangkal, dia menyangkal Adoniswa adalah Bapak Yahweh itu sendiri. Adoniswa itu datang sebagai manusia untuk menebus dosa ya. Ini juga menyangkal. Lalu juga menyangkal nubuatan Torah yang sudah digenapi oleh Adoniswa Hamasya. Ini yang tidak disadari oleh penyembah-penyembah Bapa Yahweh ya. Sebenarnya hampir semua penyembah Bapa Yahweh itu menyangkal ya nubuatan Torah yang digenapi. Ya, saya sudah berkali-kali menyatakan ini ya. Tetapi ya udah, memang kalau tidak mudeng istilahnya ya, tidak mau mendengar ya sudah, nggak apa-apa ya. Kan saya sudah bilang keselamatan itu pilihan. Dan tinggal kita ya menjalankannya saja. Kalau nanti masuk ke alam maut ya tinggal menjalankan saja. Ya tinggal teriak-teriak aja, latihan teriak-teriak selama hidup. Ya teriak sekeras-kerasnya, sakit, tolong, sakit, menjerit-jerit terus. Coba aja latihan. Ya jadi kita nanti tahu ya kalau sudah di alam maut, ya memang itulah yang terjadi ya. Kalau kita menyangkal nubuatan, menyangkal Adoniswa. Makanya seperti saya bilang tadi, kalau kita sudah meninggikan Brit Milak ya, lebih daripada tubuh dan darah Adoniswa, berarti kau menyangkal Adoniswa Hamasya sebagai penebusmu. Kau menyangkal pengorbanan tubuh dan darahnya. Pakai logika, pakai hikmat, jangan sembarangan menakut-nakuti orang. Kamu sudah di Brit Milak belum? Kalau tidak di Brit Milak, kamu tidak mungkin di rapture. Berbahaya itu. Apalagi mengucapkan itu seorang gembala yang sudah puluhan tahun menyembah Bapak Yahweh, menyembah Adoniswa, Ruach Kodes, tetapi menakut-nakuti dengan Brit Milak. Berarti engkau tidak mengakui tubuh dan darah Adoniswa yang sudah menggenapi semuanya. Ini hati-hati ya. Kalau engkau mendengar khotbah saya ya, yang mengikuti pengajaran seperti ini, engkau bertobat. Kalau enggak, kau latihan menjerit tadi seperti saya bilang, supaya nanti ketika engkau di alam maut, engkau di lautan api, engkau sudah siap dengan menjerit-jerit. Ya, jadi nggak main-main ya. Jadi jangan menyangkal ya, menyangkal nubuatan atau menyangkal penggenapan yang sudah dilakukan oleh Adoniswa ya. Dan juga menyangkal kedatangannya ya. Ini tadi yang saya sampaikan di awal ya. Jadi kalau kita sudah menyangkal dari awal saja, dari mulai kedatangannya, dari mulai kematiannya, kebangkitannya, naik ke Samaim, turunnya Ruach Kodes, itu semua disangkal. Berarti kau juga menyangkal dia naik ke Samaim, atau dia menjemput mempelai kudusnya. Artinya engkau menyangkal rapture ya. Itu sama sebenarnya ya, itu serentetan ya, kejadian-kejadian yang saling berhubungan ya, sampai kepada rapture. Ini yang harus difahami ya. Makanya nanti manusia ini, karena sekarang ada yang nama teknologi artificial intelligence ya, jadi semua itu seperti direkayasa. Jadi seolah-olah di rapture itu adalah orang-orang yang diculik oleh alien, oleh UFO. Jangan percaya itu bukan rapture. Rapture masih lama. Yang di rapture nanti 1:2. Karena ada firman mengatakan
dikatakan ada 2 orang di tempat tidur, 1 orang diangkat, 1 orang ditinggal. Ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ada 2 orang di perangin-anginan, 1 diangkat, 1 ditinggal. Artinya apa? Artinya di rapture 1:2. Kalau jumlah kita 3 miliar, berarti yang di rapture 1,5 miliar. Itu tidak benar. Ya, jadi seolah-olah nanti yang di rapture itu miliaran orang. Tidak mungkin, ya. Saya sampaikan, tidak ada di rapture sampai miliaran. Meskipun sebenarnya ada di suap pingin seluruh manusia itu di rapture, ya, tetapi dia sudah kasih peringatan, ya, kepada puluhan ribu orang. Beritahu, aku akan datang. Karena mereka menolak aku. Hanya mulut lidah bibirnya saja memuji aku, tetapi hatinya jauh daripadaku. Perbuatannya jauh daripadaku. Itu ya, itu sudah diberitahu oleh Adonisua. Makanya kita harus benar-benar mempersiapkan diri, ya, Bapak Ibu mempelai Adonisua Masia maupun mendengarkannya, ya. Itu tadi yang menyangkal kedatangan kedua kali atau rapture, ya. Lalu ini, ya, ciri-ciri berikutnya, ya, yang disebut menerima kamu berarti menerima aku atau menerima Yesus Masia. Dalam sejarah manusia sejak zaman para nabi, rasul, dan di zaman akhir, Yeharehad atau Elohim itu selalu mengutus utusannya, yaitu nabi dan rasul, ya, di setiap generasi. Begitu juga Adonisua Masia sebagai utusan tunggal untuk menyelamatkan manusia. Demikian juga di zaman akhir, Adonisua Masia juga mengutus manusia untuk menyampaikan pesan supaya manusia bertobat dan diselamatkan. Jadi zaman akhir ini sebenarnya luar biasa, ya. Puluhan ribu manusia itu diutus, ya, supaya manusia bertobat, ya. Dan kalau saya perhatikan, orang-orang yang diutus itu adalah orang-orang yang biasa, ya, yang tidak pernah mengerti firman, ya. Justru sekarang di media online orang-orang yang tahu firman, ya, tetapi tidak tahu penyingkapan, ya. Makanya ada istilah apologet lah, eskatolog lah. Sebenarnya istilah apologet maupun eskatolog itu harus dikeluarkan oleh institusi yang berwenang, ya, seperti sekolah teologia. Jadi harusnya itu ada gelar apologet. Jadi jangan kau mengatakan apologet kepada seseorang yang tidak diakui oleh satu institusi teologia. Harusnya dia disebut apologet, ya, dari teologi tersebut, sekolah teologi tersebut. Begitu juga eskatolog, ya. Tetapi ya inilah, manusia ini suka-sukanya saja memberi gelar, ya. Wah, itu apologet, gitu kan, ya. Wah, itu eskatolog. Padahal yang dia singkapkan tidak ada sebenarnya, ya. Hanya debat kosong sebenarnya. Makanya saya selalu mengatakan, saya tidak mau berdebat, ya. Kalau saya langsung kita angkat sumpah, ya. Kalau kau benar, kau siap masuk ke Samain. Tapi kalau kau tidak benar, kau siap masuk ke lautan api. Begitu juga saya, ya. Itu saja, tidak perlu kita berdebat. Karena apa? Karena perdebatan itu hanya menghabiskan waktu dan memiliki 1001 macam dasar-dasar yang tidak jelas. Ya, meskipun kita mengatakan, wah, ini dasarnya begini, seolah-olah benar, ya. Belum tentu benar, ya. Makanya saya selalu mengatakan hati-hati, ya, dengan orang-orang yang seperti itu, ya. Karena dia sendiri belum tentu diselamatkan, ya. Hati-hati, ya. Makanya kita harus memahami, ya, dakwah Elohim. Sebenarnya harus kita pahami adalah penyingkapannya, ya. Rahasia-rahasia itu yang harus kita mengerti, ya. Bukan debat kusir, ya. Debat kusir nggak ada artinya, ya. Yang berdebat juga tidak mungkin diselamatkan, ya. Baik itu pihak satu, pihak dua, belum tentu bisa masuk surga, ya. Engkau nanti akan melihat, ya, bagaimana ketika engkau mati, seperti tadi saya sampaikan, ya. Ketika roh kita keluar dari tubuh kita, di situ kita baru mengetahui kita benar atau tidak benar. Kalau sekarang kita bisa menganggap diri kita benar, ya. Tetapi nanti engkau akan melihat, ya, apa itu kebenaran, apa itu ketidakbenaran. Lalu dikatakan juga yang disebut menerima seorang nabi, menerima upah nabi, dan menerima orang benar dalam kebenaran, menerima upah kebenaran, ya. Ini tadi sudah saya sampaikan, ya. Ini tadi saya sampaikan, manusia lebih suka menerima pengajaran nabi, ya. Contoh tadi, ya, Torah oleh Mose.
Mereka menerima upah nabi, artinya mereka menerima upah seperti Nabi Mose tersebut ya, jika melakukan Torah. Tetapi jika mereka tidak melakukannya, maka Mose nanti akan mendakwa mereka. Itu Yohanes 5 ayat 45 ya. Lalu dikatakan jika menerima orang benar dalam kebenaran, maka upah kebenaran dan keselamatan ya. Itu ada firman-Nya ya, Matius 25 ayat 46. Inilah tadi ya mengenai penyangkalan tersebut. Jadi artinya kalau kita sudah menyangkal rapture ya, itu berarti kita sudah menyangkal dari awal, dari kedatangan Dia sebagai manusia. Itu artinya ya. Jadi bukan hanya masalah rapture ini saja, bukan ya. Tapi kalau kita tidak mengikuti atau tidak menerima, mengakui kedatangan sejak dari awal, kapan Dia datang? Dia datang di hari raya Pondok Daun, Dia lahir di situ. Dia mati di hari raya Paskah. Dia bangkit di hari raya Buah Sulung ya. Tetapi bukan buah sulung sebagai kebangkitannya, tetapi kebangkitannya lah buah sulung bagi kita. Dan Dia naik ke Samain setelah 40 hari dari kebangkitannya, itu di tanggal 27 Iyar. Dan Roh Kudus turun dari Samain setelah 50 hari dari kebangkitannya. Itulah pada tanggal Ibrani-nya 8 Siwan. Dan ini tetap semua tanggalnya ya, Bapak Ibu maupun berada di semua maupun mendengarkannya. Jadi jika engkau saja sudah tidak mengakui tadi rentetan kejadian ini, bagaimana mungkin kau bisa mengakui rapture kapan terjadi, atau rapture itu antara misalnya di hari raya penggenapannya kapan, atau tadi di antara 2 hari, 1 hari yang benar. Nah itu juga pasti kau akan menolak ya. Kenapa? Karena dari awal engkau sudah tidak mengakui Dia ya. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu maupun berada di sana maupun mendengarkannya. Nah, ini kita lihat ya, saya bikin bagannya ya, mengenai rapture. Jadi rapture itu ada menerima dan menolak atau menyangkal ya. Yang menerima itu adalah orang-orang yang sudah menguji ya. Ini yang tadi saya sampaikan. Menguji itu artinya dia menguji dari mulai kedatangannya, terus kelahirannya ya, kedatangan kelahirannya, kemudian kematiannya, kebangkitannya, naik ke Samain, turun Ruah Kodes. Inilah artinya orang sudah menguji ya. Makanya dia menerima rahasia-rahasia rapture tadi. Lalu yang kedua, mendapat penglihatan ya. Ini ya, mendapat penglihatan sebagaimana saya juga mendapat penglihatan tahun 2022, tahun 2023 mengenai kedatangannya ya. Lalu yang menerima rapture juga karena melalui iman ya, iman percaya ya. Makanya orang-orang inilah yang menerima mengenai rahasia rapture. Tetapi yang menolak ya, karena dia tidak pernah menguji ya, dia tidak pernah mau tahu dengan kelahirannya maupun juga kebangkitan maupun juga naik ke Samain atau turun Ruah Kodes, berarti dia tidak akan mengakui atau dia pasti menyangkal rapture. Begitu juga dia tidak mendapat penglihatan ya. Dan kemudian mereka menolak, itulah mereka merancang sesuatu yang namanya peristiwa yang dibuat-buat ya, melalui artificial intelligence. Jadi supaya manusia ini tidak percaya ya, dibuatlah seolah-olah itu diculik oleh alien ya, sebagaimana gambar yang saya berikan itu ya, mengenai ada piring terbang itu mengangkat manusia ya, seolah diculik ya. Itulah mengenai penyangkalan dunia ya. Lalu kita bisa mengujinya ya. Ini kemarin sudah saya sampaikan, menguji dengan hikmat, waktu, dan hari pengangkatan ya. Artinya ini bukan serta-merta kita percaya hanya dengan penglihatan, tidak ya. Kita ada yang namanya penyingkapan firman, ada yang namanya penyingkapan dari bahasa firman, dari etimologi bahasa, dan dari gematria ya. Baru yang terakhir melalui tanda-tanda. Keempat ini kalau sudah klop semuanya, itu rapture pasti terjadi ya. Dan rapture itu harus diberitahu ya, supaya manusia mempersiapkan diri. Kalau diberitahu saja tidak mempersiapkan diri, 95% tidak di rapture, apalagi kalau tidak diberitahu. Makanya dikatakan, jikalau harinya tidak dipersingkat, ya tidak diperpendek, maka orang-orang pilihanku pun tidak ada yang selamat. Makanya harus dipersingkat, ya.
Jadi tidak ada lagi istilah masih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak ya. Karena sebagaimana yang saya sampaikan ya, ini di bagian berikutnya, ini timeline yang menuju rapture itu sekarang memang sudah akhir dari hari ke-6. Karena kita akan memasuki kerajaan 1000 tahun di hari ke-7. Itulah yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun ya. Ini yang banyak orang tidak memahami ya. Karena waktu kita ini berjalan dan ada batas waktu ya. Jadi kalau kemarin dibilang, ada yang bilang rapture atau kiamat tahun 1844, itu tidak mungkin ya. Karena dulu belum bisa menguji seperti ini, belum ada hikmat seperti ini. Begitu juga yang mengatakan 2012 ada rapture, ada kiamat, itu belum bisa diuji. Karena mereka tidak tahu cara mengujinya ya. Itu ya Bapak Ibu, maupun Indonesia Masih yang mendengarkannya. Lalu kesimpulannya adalah waktu rapture diberitahukan oleh Adonis Samasia melalui beberapa penglihatan, baik secara mimpi maupun juga near death experience ya, mengalami kematian, lalu berjumpa langsung dengan Adonis Samasia dan juga melalui media online kepada miliar manusia saat ini di seluruh dunia. Dan ini belum pernah terjadi ya, sejak dari awal keberadaan manusia, sejak dari zaman Adam belum pernah terjadi. Inilah yang disebut dengan penggenapan Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Lalu kita juga harus menguji melalui penyingkapan firman, melalui etimologi dan gematria bahasa dan tanda-tanda zaman. Jika kita sudah diberitahu kapan waktu rapture terjadi, maka kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya yang akan menjemput kita. Lalu ketika rapture terjadi, maka dunia akan menolak dan menyangkalnya. Itulah melalui tadi AI, artificial intelligence. Inilah yang disebut mereka bukan rapture dalam arti yang sebenarnya. Jadi seolah-olah itu manusia diculik oleh alien, oleh makhluk ruang angkasa ya, atau UFO ya. Ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu, maupun Indonesia Malaysia akan mendengarkannya, supaya kita mengerti bahwasanya memang dunia nanti akan menyangkal ya. Apalagi nanti pada tanggal 23 atau 24 September itu adalah hari sangkakala ya, 1 Tisri dan 2 Tisri. Dan juga saya dengar informasi tanggal 23 September nanti Donald Trump akan berbicara sebagai pembicara utama di sidang umum PBB. Bayangkan 23 September sudah dijadwalkan Donald Trump akan berbicara di sidang umum PBB. Kita tidak tahu apa yang dia sampaikan, tetapi artinya kalau nanti pada saat itu rapture terjadi, ya mungkin juga dia akan menyampaikan di situ itu bukan rapture, mungkin ya. Saya tidak ingin mendahului itu ya. Artinya bisa jadi dia berbicara seperti itu ya. Jadi itulah Dafar Elohim pada kita di Sabat Shalom ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonis Masya Wirakodes memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai kudusnya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin.